Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kisah Rosario Samiti, kisah gembira. Yesus lahir. Pastor Samiti punya cerita. Samion lagi kisruh gegara air di rumahnya makin tidak sehat. Ia sering sakit perut, hewan-hewannya juga sering diare. Berbagai saran dilakukannya biar ia jadi sehat lagi. Ia mengganti pipa-pipa saluran air, lalu memakai pompa baru. Namun hasilnya nihil, tidak ada perbaikan. Bahkan bukan hanya keluarga Samion yang diare, hewan sekarang tanaman juga ikutan diare. Banyak mengeluarkan cairan-cairan yang kemudian jadi layu tanaman itu. Ia datang kepada Pastor Samiti, minta saran karena Pastor Samiti dikenal hidran air, pinter nyari air. Katanya, air sudah tercemar dan satu-satunya jalan keluar yang paling baik adalah mencari sumber air baru. Benar, saran baru dijalani. Maka sumber air yang lama ditutup dan digalilah sumber air baru. Ternyata air baru ini sungguh jernih dan bersih. Begitu pula dengan hidup manusia, perlulah menggali sumber air baru. Manusia dilahirkan kembali sehingga ia menempuh kehidupan. Seperti kata Yesus kepada Nikodemus, jika orang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Dilahirkan untuk menerima tatanan hidup yang baru. Yesus lahir. Ketika mereka di situ, yaitu di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 6-7. Kelahiran Yesus membuat gembira dunia. Berita baru disampaikan. Para gembala menerima berita kelahiran juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Lalu membuat mereka bergegas menjumpai Yesus, ayat 16. Kehidupan baru menggembirakan mereka sehingga mereka memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lukas 2 ayat 20. Tidak hanya para gembala, para sarjana dari timur juga datang menyembah. Kehidupan baru dijalani setelah berjumpa dengan Yesus. Mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Bandingkan Matius 2 ayat 12. Mereka tidak kembali ke Herodes, jalan gelap dan kemurkaan, tetapi lewat jalan lain, hidup baru. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.